seneng banget hari ini kita boleh bareng-bareng lagi nih ibadah ya, Cia. Iya kan, Walaupun kita ibadah online, tapi kami percaya pasti teman-teman semua excited banget hari ini. Amin, pasti. Haleluya. Oke teman-teman, kita akan mulai ibadah online kita hari ini. Yuk kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh berkumpul lagi dengan teman-teman kami di JC Tuhan. Walaupun online Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau naikkan pujian penyembahan kami, bahkan setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini rasa syukur kami yang terbaik sama Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Come on, sing, Lord, you're more than anything. Amen. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari teman-teman di rumah, kita angkat pujian dari awal, katakan Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. Amen. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper
kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau tinggalkan Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan Yesus, Engkau baik. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami meyakini Tuhan, kuasa-Mu turun bagi setiap kami. Yesus, Yesus. Mari terus sembah Tuhan. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Dia yang layak. Kau layak Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami. Oh, rala bersyanda ya rala bataka ya rala bala. We worship you Lord. We worship you Lord. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Selain dengan kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik sama Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, sampai selama-lamanya Yesus. Oh, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh, haleluya. Haleluya. Thank you Lord. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Yes Lord. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on sing. I'm not enough. Hallelujah. I'm not enough unless you come. Unless you come, will you meet me here again? 'Cause all I want, hallelujah. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on sing. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Unless you come, will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want, unless you come, 'cause all you are, will you meet me here again? Not for a minute, for shame, amen. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Our Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come on, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Our Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on sing. I'm not enough. I'm not enough. Come on. Unless you come, will you meet me here again? Oh, it's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough.
lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya dalam perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedatangan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang kembali di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan terkena dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu, yang paling kita tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan berdekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh pada batu. Singa dan ular akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab Ia mengenal namamu. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan sesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan menyenangkan dia, dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di tempat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk generasi Jeremia Tuhan Yesus. Kami percayakan ya Tuhan generasi kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Generasi kami ya Tuhan Yesus Engkau rangkul ya Bapa. Kami percaya di tahun ini Tuhan Yesus kami menuai banyak generasi Jeremia Tuhan Yesus. Kau pakai ya Bapa generasi kami Tuhan untuk memenangkan jiwa Tuhan. Kami percaya ya Bapa melalui ya Tuhan Yesus generasi Yeremia Tuhan Yesus. Segala ya Bapa yang akan dilakukan generasi Yeremia ya Tuhan Yesus, pasti ya Bapa Engkau yang menuntunnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau tutup bungkus Tuhan generasi kami di dalam nama-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan teman kami Tuhan Yesus tersesat ya Bapa. Kami percaya ya Bapa kami bisa menjadi terang dan garam untuk teman-teman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Wow. Panas ya. Luar biasa ya Ceh. Kita percaya teman-teman di rumah pasti excited banget. Amin. Pasti. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke praise, kita sama-sama bangkit berdiri yang di rumah ya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Woo. Boleh sama-sama lompat teman-teman. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Jah Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, adalah sedalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Sama-sama nyatakan namanya Tuhan, menara yang teguh. Katakan kota benteng, kota benteng perlindunganku. Ya Allah yang perkasa, Jah Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Lompat buat Tuhan Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sing nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus.
Yesus. Amin teman-teman. Haleluya. Puji Tuhan, teman-teman boleh duduk kembali. Oke teman-teman, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita fokus, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit, follow me now. Amen. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place, where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, I worship you in spirit and in truth. I worship you, I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Salam bagi kita semua, anak-anak muda, generasi muda yang luar biasa di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua tetap antusias, tetap semangat di dalam Tuhan. Ya puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun secara online. Saya percaya bagi kita semua yang tetap antusias di dalam Tuhan akan merasa jamahan Tuhan, akan menerima kuasa Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Segala puji bagimu ya Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan bila hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk sama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Meskipun kami hanya dapat beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau ya Roh Kudus yang hadir Bapa memberikan kami semua kekuatan dan penghiburan yang baru. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kami pengertian-pengertian lebih lagi Tuhan, dan biarlah Engkau ya Bapa yang meneguhkan firman-Mu ini Tuhan. Engkau yang jadikan hati kami tanah yang subur untuk pemberitaan firman-Mu. Engkau rapi kami semua, Engkau rapi hamba-Mu,
dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang berasal dari-Mu ya Tuhan, firman yang hidup dan penuh kuasa ada pada hari ini. Kami siapkan hidup kami Tuhan, pakai kami untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam anak-anak Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali di dalam ibadah kita meskipun kita melaksanakannya secara online. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas menjamah kita dimanapun kita berada. Hari ini kita belajar tentang integritas. Integritas berbicara tentang mutu, sifat atau keadaan yang memancarkan kejujuran. Atau dengan kata lain adanya keselarasan antara pikiran, hati dan tindakan kita. Jadi integritas ini menggambarkan suatu ketulusan. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada kebohongan di sana. Siapa yang menjadi teladan kita? Tentu saja Tuhan Yesus. Yesus adalah the man of integrity. Dan kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, kita harus bisa menjadi seperti Kristus. Karena apa dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita semua yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, kita semua yang mengaku bahwa kita percaya Tuhan Yesus, maka hidup kita harus bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus sendiri. Kita akan belajar tentang integritas. Apa yang menjadi teladan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita tentang integritas? Yang pertama, integritas adalah sebuah ketaatan. Kita akan baca di dalam Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ya, Yesus datang ke dunia, meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan segala keagungannya, meninggalkan segala apapun yang menjadi kemegahannya. Dia datang ke dunia sebagai manusia. Itu adalah karena sebuah ketaatan. Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia akan mengalami yang namanya derita, siksaan, hinaan, sakit. Tetapi Yesus tetap taat. Yesus tetap setia melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya untuk turun ke bumi, untuk turun ke dunia, menjadi penebusan bagi umat manusia yang berdosa, sehingga manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah dapat kembali ke sisi Bapa, yaitu di surga yang kekal. Yesus datang ke dunia agar rencana Allah, agar rencana Bapa dapat digenapi melalui kehidupannya. Di sini kita melihat bagaimana Yesus begitu taat. Yesus memiliki ketaatan yang totality. Yesus taat dengan sepenuh hati, tidak memilih-milih apa yang enak saja atau apa yang senang untuk dilakukan. Yesus tidak mengatakan bahwa dia mau turun ke dunia sebagai manusia asal dia lahir dalam keluarga raja, atau paling tidak mungkin dia minta untuk lahir dari keluarga bangsawan. Tidak seperti itu. Kita lihat bagaimana Yesus lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Lahir di kandang domba, tempat yang sangat hina. Tempat yang tidak diperhitungkan oleh manusia sekalipun. Tetapi Yesus rela, Yesus taat. Dia melakukan dengan segenap hati. Di sini kita melihat bagaimana Yesus benar-benar memiliki integritas yang luar biasa. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita melihat di sini Yesus tetap taat dan setia sampai semua rencana Allah itu terlaksana dengan sempurna. Bahkan sampai dia mati sekalipun di atas kayu salib, Yesus tetap taat. Yesus telah memberikan gambaran integritas dalam ketaatan kepada perintah Bapa. Dia tidak peduli yang namanya kenyamanan.
Dia tidak peduli yang namanya kebahagiaan. Yesus hanya memegang satu hal, memiliki integritas dan taat akan perintah Bapaknya. Sebagai anak-anak di dunia, tentu saja kita memiliki orang tua, bapak, ibu, atau papa dan mama kita. Mari kita belajar melalui Yesus untuk tetap taat terhadap perintah orang tua kita. Apa yang telah diperintahkan, apa yang telah diajarkan, apa yang telah diatur oleh orang tua kita, kita juga harus taat. Taat tanpa syarat. Ya, taat tanpa syarat. Kenapa? Hari-hari ini banyak sekali anak-anak yang berseberangan dengan orang tuanya karena tidak mau taat, tidak mau diatur. Karena semua aturan orang tua dianggap mengekang kebebasannya dan tidak sesuai dengan harapannya. Padahal tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya menderita atau memberikan sesuatu hal yang menyakitkan kepada anaknya. Semua diatur, semua diajar dan dididik agar anaknya tidak jatuh ke dalam dosa dan memiliki masa depan yang tidak bagus. Banyak anak-anak yang tidak sejalan dengan rencana orang tuanya dan akhirnya menyakiti hati orang tuanya, membuat orang tuanya bersedih dan tanpa disadarinya, kutuk pun turun di dalam kehidupannya. Mari anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, bila selama ini mungkin engkau masih sering menyakiti hati orang tua, ya, sering membuat orang tuamu bersedih karena segala sikap dan tingkah lakumu yang tidak mau taat dengan perintah orang tua. Mulai hari ini engkau harus berubah. Minta maaf kepada orang tua. Minta ampun kepada orang tua agar engkau mendapatkan berkat dari Tuhan melalui orang tuamu. Yang selanjutnya, integritas itu berbicara tentang tahan uji. Ya, integritas itu harus tahan uji. Mari kita buka di dalam firman Tuhan Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di sini judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi jawabnya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, jadi kita lihat di dalam firman Tuhan ini di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini, bagaimana Yesus ketika dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, dia tentu saja merasa lapar, haus dan letih. Sebagai manusia, ketika kita lapar dan haus, yang menjadi jawaban atas kebutuhan kita adalah tentu saja makanan dan minuman. Dan iblis melihat hal ini dan dia memberikan solusi kepada Yesus pada waktu itu. Dikatakan di ayatnya yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ya, iblis tahu apa yang dibutuhkan Yesus pada waktu itu untuk menghilangkan rasa laparnya.
Iblis akan selalu menggunakan apapun yang menjadi kebutuhan kita untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Manusia adalah makhluk roh yang mendiami tubuh, daging, dan memiliki jiwa. Jiwa kita ini memiliki perasaan, emosi, dan keinginan. Dan emosi perasaan kita ini pada dasarnya selalu sering bertentangan dengan kehendak roh atau keinginan roh. Dunia akan selalu menawarkan kepada kita hal-hal yang bersifat kedangian, yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita ingat bagaimana Esau di dalam firman Tuhan, dikisahkan dia bahkan mau menukarkan hak kesulungannya kepada adiknya Yakub demi semangkuk kacang merah. Dia melupakan hal yang besar hanya demi kenikmatan sesaat. Di sini kita harus berhati-hati. Banyak juga anak-anak Tuhan, generasi-generasi muda, hanya demi keinginan-keinginan daging sesaat, maka dia melupakan panggilannya. Dia meninggalkan segala panggilan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Hanya karena keinginan-keinginan daging, dia rela berbuat dosa. Bila kita belajar tentang integritas, maka kita dapat melihat juga kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolak hidangan dan santapan makan dan minuman yang disediakan raja untuk mereka. Karena mereka tahu apa yang raja tawarkan kepada mereka tidak ada apa-apanya dibanding apa yang telah Tuhan sediakan di hadapan mereka atas segala kesetiaan mereka, atas segala integritas yang mereka lakukan kepada Tuhan. Ya, sebagai anak-anak muda, kita harus lebih lagi berhati-hati. Karena pada masa-masa ini, anak-anak muda memiliki emosi yang begitu menggebu-gebu. Ingin sesuatu yang diinginkan itu harus segera ada. Sesuatu yang diharapkan itu harus segera dimiliki. Sehingga dia rela untuk melakukan apa saja untuk memperolehnya. Pikiran yang belum begitu matang terkadang menggiring anak-anak muda untuk mengorbankan masa depannya hanya demi kenikmatan sesaat. Oleh karena itu, seperti apa dikatakan firman Tuhan, kuasailah dirimu. Sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan jahat. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang membawa kita ke dalam dosa. Yang kedua, integritas kita akan diuji mengenai firman Tuhan. Kita lihat tadi bagaimana Yesus dalam ayatnya yang ke-6 lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini kita melihat iblis memperkatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan iblis adalah benar. Ya dan amin, kita tahu. Karena dia menggunakan firman Tuhan. Tetapi mengapa Yesus menolak melakukan apa yang dikatakan iblis? Karena Yesus tahu ketika dia melakukan apa yang dikatakan iblis, maka itu sama saja dia meragukan firman Tuhan. Itu sama saja integritasnya tidak benar di hadapan Tuhan. Maka jawab Yesus di situ. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mencobai Tuhan memiliki arti bahwa kita menggunakan firman Tuhan itu untuk keinginan daging kita saja. Iblis menggunakan firman Tuhan agar semua yang dilakukan tampak seolah-olah rohani. Sehingga anak-anak Tuhan terkecoh dan melakukan kesalahan. Di dalam kehidupan kita akan banyak sekali hal-hal yang dibungkus dengan hal-hal rohani yang tampak kelihatan rohani. Padahal di baliknya adalah jebakan iblis. Beberapa contoh yang mungkin sering saya temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya bertemu dengan anak-anak muda, mereka menggunakan firman Tuhan untuk kenyamanan mereka, untuk membenarkan zona nyaman mereka. Seperti ada yang mengatakan, Tuhan kan sudah menjamin masa depanku, masa depan yang indah dan penuh harapan. Sehingga
Untuk apa saya bersusah payah dalam belajar? Firman Tuhan katakan seperti itu kok. Ya. Atau ada juga yang mengatakan, di surga nanti kan Tuhan tidak menanyakan tentang matematika, tidak menanyakan tentang fisika, tidak menanyakan tentang mata pelajaran. Ngapain saya harus belajar seperti itu? Ngapain saya harus bersusah-susah dalam belajar? Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan anak-anak muda ini adalah hal-hal yang alkitabiah kita lihat. Hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan kalau kita lihat. Ya, tetapi kita lihat di sini sebenarnya mereka menggunakan firman Tuhan ini untuk menutupi kemalasan mereka dalam belajar. Untuk menutupi zona nyaman mereka yang malas untuk capek, untuk berpikir. Yang enggan berpikir keras dalam belajar. Akhirnya anak-anak Tuhan ini menggunakan firman Tuhan seperti itu tadi. Ya, sehingga ketika di masa depan mereka gagal, ketika di masa depan mereka tidak bagus, akhirnya menyalahkan Tuhan. Ya, jadi hati-hati, kita jangan terkecoh dengan jebakan iblis. Tuhan mau kita melakukan bagian kita selama kita di muka bumi dengan belajar keras. Kita lihat bagaimana juga dengan Musa, Daniel tadi, Sadrak, Mesah dan Abednego. Bahkan Paulus adalah orang-orang yang terpelajar. Dan akhirnya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa melalui pengetahuan mereka. Maka selama kita hidup di muka bumi, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan mencobai Tuhan. Yang selanjutnya, yang digunakan iblis untuk mencobai Yesus adalah mengenai kemewahan. Ya, kita tahu bahwa yang namanya manusia pasti menginginkan hidup dalam kemewahan. Manusia pasti ingin yang namanya kemuliaan. Ingin hidup berkelimpahan. Tentu saja itu manusiawi. Ya, tetapi ketika kita memperolehnya tidak dari Tuhan. Ya, ketika kita memperolehnya bukan karena kita mengandalkan Tuhan, maka kita bisa jatuh di dalam dosa. Hati-hati, banyak anak-anak muda masa kini jatuh ke dalam dosa hanya untuk memenuhi yang namanya gaya hidup. Tren masa kini, mereka ingin kelihatan gaul, ingin kelihatan mewah di mata teman-temannya. Meskipun mereka tidak sanggup, mereka tetap paksakan untuk bisa mengikuti tren zaman sekarang agar mereka bisa diakui dalam komunitas-komunitas, agar mereka bisa diterima oleh lingkungan. Sehingga pun mereka mengorbankan apa yang mereka miliki. Tampak hebat, tampak mewah di hadapan teman-temannya. Hati-hati. Mungkin iblis menawarkan kita kemewahan-kemewahan yang akan memberikan kita jalan untuk jatuh di dalam dosa. Yang selanjutnya apa yang kita pelajari melalui Kristus, bahwa ada kemuliaan bagi yang berintegritas. Tadi kita lihat bagaimana ketika Yesus berhasil menang melalui pencobaan-pencobaan. Dikatakan di ayatnya yang ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ketika Yesus menang melalui segala pencobaan yang diberikan kepadanya dan dia menunjukkan integritas yang luar biasa di hadapan Allah, maka kita lihat bagaimana Yesus dimuliakan. Malaikat bahkan datang untuk melayani dia. Dia ditinggikan kata firman Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 9-10 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, kita lihat bagaimana Yesus begitu dimuliakan oleh Bapa. Bahkan setelah dia mengalami segala siksaan penderitaan, dia mati di atas kayu salib dan dikuburkan.
dia bangkit, menang atas maut, dan dia kembali ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa dikatakan. Dia kembali kepada kemuliaannya di surga yang kekal. Di sini kita melihat bagaimana ketika kita memiliki integritas yang teruji, maka kita akan berharga, kita akan mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kita akan belajar satu kisah tentang integritas yang luar biasa melalui seorang anak Tuhan yang bernama Desmond Thomas Doss, atau nama panggilannya adalah Desmond. Ya, dia hidup di sekitar tahun 1919 sampai tahun 2006. Desmond hidup dalam keluarga yang religius. Desmond dibesarkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Tetapi dia memiliki sesuatu kepahitan terhadap ayahnya. Karena ayahnya ini adalah seorang yang temperamental. Suka memukul ibunya dan suka memukul mereka berdua, dia dan abangnya. Sehingga pada waktu suatu ketika ayahnya marah, pernah memukul ibunya sambil mengacungkan senjata api kepada ibunya. Kemudian Desmond pun datang untuk menolong ibunya ini. Dan sejak saat itu dia berkata bahwa dia tidak mau memegang senjata dan dia tidak mau membunuh manusia. Desmond hidup di masa Perang Dunia Kedua, yang dimana pada waktu itu dia harus diwajibkan ikut turun dalam wajib militer. Dan akhirnya Desmond pun tergabung dalam Angkatan Darat Amerika Serikat. Sebagai prajurit, dia dididik bagaimana menjadi prajurit yang baik, yang berani, yang disiplin. Semua itu bisa diikuti Desmond dengan baik. Semua itu dapat diikuti oleh Desmond dan dia berhasil melakukannya dengan baik. Namun ada satu kendala yang dihadapi Desmond. Ketika Desmond diperhadapkan dengan yang namanya latihan menembak, di mana mereka diwajibkan untuk memegang senjata. Desmond yang memiliki integritas, dia sudah berjanji dalam dirinya bahwa saya tidak akan pernah memegang senjata. Apapun yang terjadi, saya tidak mau memegang senjata. Dia dipaksa oleh atasannya bahwa yang namanya prajurit harus memegang senjata. Senjata inilah yang akan menjadi kekasihmu, dikatakan. Inilah yang menjadi istrimu di medan pertempuran. Dan engkau harus bisa memegang senjata. Engkau harus bisa menggunakan namanya senjata api. Karena itu yang akan menyelamatkan hidupmu di medan perang. Tetapi Desmond tetap memegang keyakinannya. Dia tetap memegang apa yang sudah diikrarkannya di hadapan Tuhan, bahwa dia tidak mau memegang senjata. Dan ini menjadi kendala sendiri di dalam kehidupan Desmond sebagai prajurit. Ya, di mana di dalam prajurit ada yang dinamakan dengan kesatuan, ada yang dinamakan dengan kesehatian. Mereka tidak bisa meninggalkan teman mereka berbeda dengan mereka. Ya, sehingga ketika satu orang melakukan kesalahan, maka satu tim akan dihukum. Karena perbuatan Desmond ini pun, timnya Desmond sering mendapatkan hukuman. Timnya Desmond sering diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang berat, seperti berjalan jauh, membersihkan dapur, dan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan mereka. Dan hal ini pun berakibat Desmond itu tidak disukai di dalam timnya. Mereka merasa tersiksa karena Desmond. Mereka merasa mereka ini dihukum semua gara-gara Desmond. Sehingga pernah suatu kali ketika semua mereka sedang tertidur nyenyak dan Desmond pun tertidur nyenyak, ada sekelompok teman-temannya yang sudah tidak tahan lagi dengan ulah Desmond, dengan sikap Desmond, bangun dan beramai-ramai mereka memukuli Desmond. Dengan harapan mereka, Desmond mau
keluar dari dinas. Desmond mau mengundurkan diri sehingga mereka tidak perlu lagi mengalami kesulitan. Hal tersebut pun dianggap oleh atasannya bahwa Desmond ini ketika dia mengalami segala siksaan dari atasannya atau siksaan dari teman-temannya, atasan ini berharap bahwa Desmond akan berubah pikiran dan akhirnya keluar dari kesatuan. Tetapi kita lihat di sini, anak-anak Tuhan, Desmond mengalami luka, tetapi dia tetap bertahan di dalam kedinasannya. Ketika atasannya datang, ketika komandannya bertanya, "Mengapa engkau terluka?" Dia tidak pernah menyalahkan teman-temannya. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain dengan apa yang dialaminya. Dia tidak pernah berkata, "Aku disakiti, aku dianiaya." Tidak. Dia tetap berkata, "Tidak ada yang salah, akulah yang salah. Semua ini terjadi karena aku tidak tenang dalam tidurku. Dan aku tidak bisa keluar dari kesatuan karena aku masih punya tugas yang diperintahkan kepadaku, yaitu bekerja di dapur." Jadi kita lihat bagaimana Desmond ini begitu luar biasa. Dia tetap mempertahankan integritasnya. Akhirnya komandannya pun tidak bisa memaksa dia untuk keluar dari kesatuan. Tetapi hal ini didengar sampai ke mahkamah militer. Sebagai seorang prajurit, Desmond tidak boleh menolak untuk memegang senjata. Akhirnya dia pun dikurung dalam tahanan militer. Sebelum akhirnya dia dibawa ke pengadilan militer. Di dalam penjara, di dalam kurungan ini Desmond sangat merasa tertekan. Dia bingung apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan ketika kekasihnya pun datang mengingatkan dia, mengatakan kepadanya, "Ayo, peganglah senjata. Buat orang-orang senang walaupun engkau akhirnya tidak akan menembakkannya. Jangan pertahankan egomu. Engkau harus bisa membedakan kehendakmu atau kehendak Tuhan," kata kekasihnya. Tetapi Desmond tetap tidak merubah pendiriannya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah aku masih hidup bila aku tidak memegang keyakinanku seperti ini sampai saat ini." Dan saat itu pun kekasihnya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sehingga dia membiarkan Desmond untuk tetap pada pendiriannya. Selanjutnya Desmond pun dihadapkan kepada pengadilan militer. Dia dianggap menentang atasannya dengan segala perintah-perintah komandannya. Di situ Desmond ditanyakan mengapa dia melakukan itu semua. Terus Desmond berkata bahwa saya memiliki keyakinan saya tidak ada yang salah dengan itu. Saya masih dapat berjuang demi negara saya. Melalui keahlian saya bisa merawat orang. Saya bisa menjadi dokter di pertempuran. Biarkan teman-teman saya membunuh dan saya menyelamatkan nyawa. Tetapi di pengadilan itu dia tetap ditekan. Dia tetap dikatakan harus, kamu tidak boleh tidak memegang senjata. Di saat-saat genting ketika Desmond harus dikeluarkan, Tuhan pun bekerja untuk menolong Desmond. Ada satu surat dari petinggi militer pada waktu itu yang mengatakan bahwa Desmond berhak untuk tetap bertahan dalam keputusannya. Dia boleh tidak memegang senjata dan tetap bisa ikut di dalam pertempuran. Dan akhirnya pun Desmond selamat, tidak dikeluarkan dari dinas, dan dia pun akhirnya ikut berperang sebagai dokter di pertempuran. Pada saat itu, Angkatan Darat Militer Amerika Serikat ketika mereka berperang melawan tentara Jepang, ada satu tempat yang sudah dicoba orang untuk ditaklukkan, tetapi mereka selalu gagal. Dan tim dari Desmond mendapat giliran juga untuk ikut mendukung bertempur di satu lokasi yang sangat berat ini. Mereka mulai naik, semuanya mulai berperang, semua kekuatan baik dari laut maupun darat sudah dikerahkan. Di situ semua kelihatan tampak mudah,
Mereka seolah-olah akan menang. Tetapi ternyata mereka pun akhirnya terpukul kalah. Desmond melihat bagaimana orang-orang begitu banyak yang mati dari militer Amerika Serikat. Akhirnya pasukan Amerika pun mundur. Mereka semua melarikan diri. Tetapi di ujung tebing, ya, di tempat mereka harus turun untuk menyelamatkan diri, Desmond bertahan. Dia menangis. Dia bilang, "Tuhan, mengapa aku mengalami ini? Mengapa? Apa yang Engkau inginkan dariku, Tuhan? Apa rencanamu di dalam kehidupanku?" Ketika dia merenung seperti itu, dia mendengar satu teriakan dari tentara Amerika yang terluka. Dia bilang, "Tolong aku, tolong aku." Sesaat Desmond pun terdiam. Ketika mendengar orang berkata, "Tolong aku," sehabis dia berkata, "Tuhan, apa rencanamu?" Ternyata Tuhan berkata, dia harus menolong orang-orang yang terluka. Akhirnya Desmond mengurungkan niatnya untuk turun dan dia pergi menyelamatkan orang-orang yang terluka. Di saat orang-orang prajurit-prajurit yang luar biasa memegang senjata melarikan diri, Desmond tetap bertahan untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka. Dia terus melakukan tugasnya menyelamatkan orang, satu persatu diselamatkan. Meskipun dia sudah lelah, sudah letih, sudah sangat-sangat terluka. Tetapi setiap dia menurunkan orang yang terluka, Desmond selalu berkata, "Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menolong satu orang lagi saja." Setiap dia menolong satu orang, dia tetap berkata, "Tuhan, satu lagi aja." Setelah satu orang, terus dia berkata, "Satu orang lagi saja." Ya, sampai saatnya pada waktu itu dikatakan Desmond dalam sejarah dicatat menolong orang sampai 78 orang yang telah diselamatkan oleh Desmond pada waktu itu. Dan yang luar biasanya, Desmond tidak hanya menolong prajurit Amerika saja, tetapi dia juga menolong prajurit Jepang yang menjadi musuh mereka. Bagaimana luar biasanya Desmond. Dia tidak melihat siapa musuh dan siapa teman. Dia hanya tergerak oleh belas kasihan. Ya, bahkan komandannya sekalipun yang saat itu sangat menentang dia pun diselamatkan oleh Desmond. Sehingga komandannya sangat berterima kasih kepada Desmond. Banyak orang yang berhutang nyawa kepada Desmond. Banyak orang yang merasa Desmond adalah sebuah mukjizat. Dan mereka mengatakan bahwa Desmond adalah pahlawan yang sebenarnya pada perang itu. Kita lihat bagaimana ketika orang-orang telah melihat luar biasanya Desmond dalam memegang imannya, dalam memegang keteguhan hatinya. Mereka melihat benar-benar Dos ini adalah orang yang berintegritas. Semua teman-temannya, semua prajurit, tidak ada yang mau bergerak untuk berperang sebelum Dos berdoa untuk mereka. Mereka bertanya, "Apakah kami boleh berangkat?" Ketika Dos katakan jangan, maka mereka tidak berangkat. Ketika Dos ada bersama mereka, mereka memiliki semangat yang luar biasa. Setelah Dos berdoa, mereka baru mau pergi berangkat untuk berperang. Dan ketika Dos telah berdoa, mereka pun pergi untuk merebut kembali apa yang pernah gagal mereka rebut. Dan akhirnya mereka pun berhasil menguasainya. Dan Desmond pun akhirnya mendapatkan medali kehormatan yang luar biasa dari pemerintah Amerika pada waktu itu. Itu adalah medali tertinggi yang diberikan kepada prajurit di medan pertempuran. Kita melihat bagaimana Desmond bisa menjadi sangat-sangat berharga di mata manusia ketika dia memiliki integritas yang luar biasa. Dari Desmond ini kita belajar bahwa memiliki integritas itu tidaklah mudah. Menjadi orang yang berintegritas itu berat. Mungkin kita akan dikucilkan oleh orang-orang. Mungkin kita akan dianggap orang yang tidak gaul. Mungkin kita dianggap orang-orang yang berlebihan. Mungkin kita akan dianggap tidak bersahabat. Orang akan mengucilkan kita. Bisa jadi tetangga, bisa jadi teman, sahabat, bahkan keluarga kita pun bisa jadi tidak menyukai kita karena kita memiliki integritas. Ya, jadi integritas itu berat bila kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi bila kita mengandalkan Tuhan, kita tahu Tuhan memampukan kita, maka itu dapat kita lalui dengan baik. Dan percayalah
bila kita bertahan, maka akan ada kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bila kita tetap teguh memegang integritas kita, maka Tuhan akan mengangkat kita tinggi seperti Desmond tadi. Dia menjadi pahlawan, dia menjadi sangat berharga, mendapatkan banyak penghargaan, banyak orang berhutang nyawa kepadanya. Mari kita pun hari-hari ini, mari kita sebagai anak-anak muda, generasi muda, milikilah integritas di dalam Tuhan. Maka masa depanmu akan berharga di mata manusia dan di mata Tuhan. Amin. Baik, kita siapkan hati kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan Kau berikan kami Tuhan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami telah diajarkan bagaimana kami harus menjadi orang yang berintegritas seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Memiliki integritas yang luar biasa. Mampukan kami Roh Kudus. Kuatkan kami Tuhan agar kami tetap mampu menjaga integritas kami di hadapan-Mu. Mampukan kami Roh Kudus agar kami tetap kuat dan berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Engkau materaikan firman-Mu Tuhan, mampukan kami semua Tuhan. Hingga pada akhirnya Engkau dapatkan kami adalah orang-orang yang setia di dalam integritas kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami telah mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan Engkau yang memberkati kami semua, baik anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, baik pun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan, baik keluarga mereka Tuhan, orang tua, saudara mereka Tuhan. Engkau memberkatinya, bahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau berikan mereka Tuhan Yesus kesehatan, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau berkati pendidikan mereka Tuhan, Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau buat mereka berhasil Tuhan. Engkau tuntun kehidupan mereka setiap hari Tuhan. Biarlah mereka semua menjadi anak-anak yang dapat menjadi Tuhan Yesus cerminan firman Tuhan. Dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi Tuhan Yesus penuai-penuai di era Pentakosta yang ketiga ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau menyempurnakan berkat-Mu kepada kami semua. Mari anak-anak Tuhan, kita persiapkan hati kita arahkan wajah kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih karunia, berkat sukacita, berkat damai sejahtera turun kepada kita semua di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah bersama Roh Kudus yang akan selalu menguatkan kita, menghiburkan kita, dan memampukan kita melakukan firman Tuhan, sehingga kita semua menjadi anak-anak muda yang berintegritas, serta mempersiapkan kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.